maka tak ada bedanya lagi. Itu ya ini ya itu, begitu. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas ya. Ustaz, saya merasa saya itu tidak ada. Bahkan saya bisa merasakan apa-apa itu kebaikan Allah. Ya, untuk tahapan awalnya begitu. Tapi bila Anda sudah tidak ada, bagaimana mungkin Anda masih bisa merasa-rasakan bahwa yang ada hanya Allah, masih bisa merasakan kebaikan itu datangnya dari Allah. Bila manusianya yang masih merasakan, ya batal. Begitu. Memang tahapan itu benar, ya ikuti terus, isi koma terus. Kang Toha, bagaimana cara mendapatkan guru yang serap di hati saya? Ya silakan dicari. Jangankan di Indonesia, di ujung dunia pun wajib dicari. Sampai ke liang lahat. Sampai mati harus menemukan itu. Supaya apa? Supaya kita tidak ketemu sakaratul maut. Sakaratul maut ditempuh atau diganti dengan baiat dengan guru-guru Anda. Sakaratul maut itu dibaiat oleh guru-guru Anda. Supaya apa? Supaya Anda tidak takut lagi mati. Supaya mutu qabla antal maut. Begitu. Silakan dicari sampai ketemu guru yang sebenarnya guru itu. Agar apa? Supaya Anda bisa ketemu guru sejati yang memang harus dengan mencari guru secara syariatnya. Kalau Anda tidak mencari guru, belajar-belajar sendiri, ya selamanya Anda tak akan menemukan guru yang sejati, yakni guru yang telah lama bersama kita sejak dahulu sampai nanti. Kalau belajar-belajar sendiri akhirnya salah paham, akhirnya jadi Tuhan, akhirnya mudah menyalah-nyalahkan orang lain, akhirnya mudah mensalah-salahkan pemahaman-pemahaman orang lain. Mohon doanya Ustaz agar saya bisa mendapatkan guru sejati, ya dicari sampai kapanpun, sampai ada game point. Tugasnya carilah sampai Anda game point, carilah dimanapun itu, di ujung dunia pun ya wajib dicari bila benar-benar ingin Anda bertemu Tuhan Anda. Memang kalau kita nyimak di paparan YouTube Uripe Allah, ya seolah-olah paham, itu masih seolah-olah, masih rasa-rasa manusianya. Kita banyak tertipu di situ. Kenapa? Karena kajian-kajian di YouTube Uripe Allah ini sebenarnya meskipun kayak begini, sebenarnya masih kulitnya saja. Masih kulitnya saja. Masih ada isinya. Isinya apa? Baiat, dibimbing, diputus manusianya. Agar apa? Agar nyata semua apa yang dipaparkan di Uripe Allah ini. Memang kajian Uripe Allah ini sebenarnya bukan kajian umum, bukan kajian yang mudah dipahami oleh manusia. Memang bagi orang-orang yang sudah terputus dari kemanusiaannya lah saja yang memahami yang sebenar-benarnya. Bagi manusia yang sudah sampai kepada mutu qabla antal maut, itu saja yang bisa memahaminya. Akan tetapi kenapa kajian Uripe Allah ini diunggah di YouTube, di TikTok, supaya manusia-manusia yang sudah lama mencari Tuhannya agar segera bersemangat lagi untuk mencari Tuhannya. Memang kajian Uripe Allah ini khusus dipahami dengan sebenar-benarnya bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya. Alhamdulillah, itulah tanda awal Anda disambut oleh Allah dengan memahami itu. Tapi jangan berhenti di situ. Cari guru itu. Untuk benar-benar membebaskan Anda dari angkara murka. Untuk membebaskan Anda dari rasa-rasa kemanusiaan Anda. Ada pertanyaan lagi dari Kang Sakiyowan.
Apakah orang yang sudah makrifat itu boleh meninggalkan sholat 5 waktu? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Bagi orang yang sudah makrifat berarti yang masih makrifat kan masih manusianya. Mana ada orang yang makrifat. Berarti bagi inilah yang saya maksudkan bila belajar sendiri memahami ketuhanan akhirnya ini jadinya. Akhirnya memutuskan memahami sendiri, akhirnya seolah-olah sudah tidak butuh syariat lagi, seolah-olah sudah tinggi derajatnya dan seolah-olah mudah menyalahkan manusia, mengkafir-kafirkan manusia, mensesat-sesatkan manusia. Kenapa? Karena dirinya sendiri sudah sesat. Jadi bagaimana mungkin ada orang bila orang itu makrifat bisa meninggalkan sholat, terutama sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sedangkan orang yang sudah makrifat, yang sebenar-benarnya makrifatullah, orang itu sholat terus menerus. Bagaimana mungkin orang yang makrifat bisa meninggalkan sholat? Sedangkan hakikat orang yang sudah bermakrifat itu sholat terus. Bangun tidurnya sholat, mandinya sholat, makan minumnya sholat, pakaiannya sholat, sholatnya sholat duhur, sholat subuhnya sholat, sholat duhur, asar, maghrib, isyanya sholat. Apa yang dimaksud sholat itu? Sholat dari dirinya, di hatinya bahwa dirinya sebenarnya maha gaib, yang ada yang beraktivitas di alam semesta ini hanyalah Allah sahaja. Itulah yang dimaksud sholat daim itu, bukan manusianya yang sholat. Jadi maknanya bagi orang-orang yang sudah bermakrifatullah, maka sholatnya, ibadahnya, makan minumnya, duduknya, merokoknya, ngopinya itu kendaraan sekejap mata sampai wafat kepada Allah. Maka dari itu saya bilang tadi bahwa syariat itu puncak dari segala makrifat. Apa yang dimaksud syariat itu puncak dari segala makrifat? Syariat itu kan sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi bangun tidurnya puncak dari Allah sendiri. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya memang sudah mati. Itu karena 5 waktu itu belajar mati. Kalau sudah mati, akhirnya yang sholat 5 waktu sejatinya lillahi ta'ala. Jadi jangan tinggalkan syariat. Bila Anda meninggalkan syariat, ya tinggalkan semua syariat. Bangun tidur, sudah jangan bangun tidur lagi, mati saja. Ya itulah meninggalkan syariat. Mandi, tidak usah mandi karena mandi itu syariat. Makan, tidak usah makan karena makan minum itu syariat. Sholat, sholat, tidak usah sholat karena sholat itu syariat. Kalau Anda memahami syariat itu hanya sholat dan ibadah saja, salah. Syariat itu apapun yang tergerak oleh badan kita, yaitulah syariat. Bila Anda ingin meninggalkan syariat, ya jangan dipilih-pilih. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu saja. Makan, minum, kerja, semua tinggal. Alias mati saja, yaitu yang dimaksud ma'rifatullah. Bukan makrifat manusianya. Kalau makrifat manusianya yang merasa makrifat, masih noko-noko, masih tipuan. Kenapa? Karena diraihnya makrifat manusianya agar manusianya yang malas sholat sudah tidak sholat lagi. Kenapa? Karena sesungguhnya bukan makrifat manusianya, tapi malas untuk sholat. Jadi makrifat dikambing hitamkan untuk supaya apa? Supaya dirinya bebas sholat. Itu karena tidak memahami. Maka dari itu jangan belajar sendiri. Takutnya nanti setan yang jadi gurunya, setan yang menjadi pembimbingnya, setan yang menjadi tuan gurunya, setan yang menjadi mursyidnya, akhirnya menghalalkan segala cara. Itulah yang dimaksud mengkambing hitamkan Allah. Karena manusianya merasa paham. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya Kang Mas yang bertanya. Berarti kalau dia enggak sholat 5 waktu dan terbukti, maka kajian makrifatnya sesat ya Ustaz.
Iya, kenapa? Karena meninggalkan syariat. Bahkan orang yang makrifat itu memuliakan ujungnya. Makom tertinggi dari makrifat adalah syariat. Syariat yang mana? Syariatullah, ketemu syariat Tuhan itu sendiri. Kenapa? Tanpa makrifat, tanpa syariat, maka toreko hakikat makrifat akan terbukti. Jadi dengan bukti syariat itulah maka terbuktilah bahwa syariat toreko hakikat makrifat ya uripe Allah. Tidak bisa ditinggalkan syariat itu. Tuhan saja syariat. Maknanya syariat itu jangan dimaknai, jangan difahami, tinggalkan sholat 5 waktu saja. Makan minum semua syariat, Anda kerja naik motor syariat, Anda melihat, mendengar syariat, ngerasani orang syariat, dan sebagainya. Semuanya syariat. Agar supaya apa sih kita ini bermakrifatullah? Agar syariat-syariat itu sempurna dan tidak diakui oleh manusianya yang berbuat begitu, Kang Mas. Bila kita sadar semua aktivitas hidup yang melakukan itulah sholat benar. Bila yang merasa melakukan sudah bukan rasa manusianya lagi. Bila rasa itu masih rasa manusianya, ya belum. Jadi istiqomalah di jalan ini. Semoga Allah menunjuki kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kang Mas, apakah maksud takwa yang sebenarnya takwa, iman, yakin, ma'rifatullah? Ya itulah takwa itu. Takwa itu apa sih? Memutuskan dirimu, murtadlah kepada dirimu. Agar apa? Agar diri yang ada di dalam dirimu itu berganti dengan diri Tuhan yang menciptakan dirimu. Begitu, Kang Mas. Silakan bila ada yang bertanya-tanya lagi. Waktu kurang 5 menit. Kita di sini belajar bersama. Bagi yang baru hadir, silakan disimak di YouTube Uripe Allah. Bila memang kajian-kajian di YouTube Uripe Allah ini membawa dampak kepahaman Anda, jangan disimpan, kembangkan. Anda pun juga berkewajiban berdakwah meskipun hanya membagi linknya saja. Meskipun Anda memberitahukan kepada orang sama saja. Sama Anda menyeru ke jalan Allah. Bila Anda tak mampu menguraikan, bila Anda tak mampu menjelaskan, ya kasih linknya agar sama-sama belajar. Semakin Anda bagikan, semakin berkah bagi Anda, semakin paham Anda. Kenapa? Anda membela agama Allah. Marah juga itu kehendak Allah kan Pak Ustadz? Iya, kalau Anda tidak hidup, apa Anda bisa punya marah? Jadi marah itu ya punyanya hidup. Tapi bagi manusianya, bila masih merasa-rasa marah itu milik manusianya, ya belum. Jadi bagi orang yang sudah sampai kepada Allah itu hatinya enjoy saja. Marah, sabar, ya bukan miliknya. Ngapain diurus? Taat, maksiat yang ada di dalam dirinya ya bukan milik dirinya. Ngapain diurus? Itulah yang sebenar-benarnya sampai kepada Allah itu. Inna dina indallahil Islam. Ketika sudah dikembalikan, ketika sudah diserahkan hak milik hidup itu kepada hidup itu sendiri. Tanpa kita lagi yang merasakan, alias enjoy saja. Bila masih dalam ranah sautin dan harfun, bagaimana mungkin mau meninggalkan sholat 5 waktu? Makna dari Allah la sautin wala suar, Allah tidak berhuruf dan tidak bergambar. Jadi bila tak ada, apakah mungkin suara dan huruf itu milik manusia? Katanya Allah tidak bersuara dan tidak berhuruf. Kalau suara dan berhuruf yang kita saksikan selama ini bukan dari Allah, bukan milik Allah, milik siapa lagi?
Karena manusia kita selama ini terbelenggu dengan Allah yang tidak ada. Terbelenggu meyakini Allah yang gaib. Terbelenggu meyakini Allah yang tidak nyata. Ya akhirnya seolah-olah suara dan huruf itu milik manusianya. Padahal suara dan huruf itu ya Allah itu sendiri. Karena masih terhijab manusianya dengan dirinya. Maka seolah-olah adanya huruf dan suara hanya manusia saja yang bisa, sedangkan Allah bisu. Allah tidak bisa apa-apa. Apa memang begitu? Ya itulah akhirnya bila manusianya masih menjadi Tuhan di dalam dadanya. Semoga bisa dipahami ya jawaban-jawabannya. Pak Ustaz, saya udah gak peduli lagi sama duit, sama jabatan. Saya udah gak mau kerja. Wah, ini yang salah paham. Ini nih yang salah paham. Yang salah paham dan mengkambing hitamkan Tuhan. Tidak kerja, akhirnya kata orang, itu gara-gara ilmu tauhid, gara-gara Allah, gara-gara ilmu makrifat, gara-gara ilmu sesat itu akhirnya malas tidak kerja. Ini karena akibat salah paham. Ini yang ditakutkan kalau belajar sendiri. Maka carilah guru, jangan belajar sendiri, jangan kepahamannya hawa nafsu, salah semua itu. Kata siapa orang sudah ma'rifatullah tidak peduli pada manusia, tidak peduli pada duit, tidak peduli pada jabatan, tidak peduli kepada kerja. Wong adanya semua itu bermakmum kepada uripi Allah. Iya kan? Nah, maka dari itulah saya sering berpesan jangan belajar sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin, agar tidak salah memahami hakikat makrifat, agar Allah tidak dikambing hitamkan, agar tidak terkena fitnah dajjal karena kita memahami hakikat makrifat dengan hawa nafsu kita, kendaraan manusianya. Ya dikira orang-orang yang masih sholat itu tidak makrifat, orang yang tidak sholat yang makrifat. Dikira orang makrifat itu tidak butuh duit, dikira orang makrifat itu tidak butuh jabatan. Semua itu butuh. Kenapa? Karena duit dunia, karena jabatan, karena itu semua bukan milik manusia, itu milik Allah untuk pagelaran Allah. Ini yang salah memahaminya, karena selama ini pemahamannya begitu. Dengan belajar ilmu tauhid, dengan belajar ilmu makrifat, akhirnya manusianya pada malas kerja, pada malas, itu salah paham. Ya, semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi carilah guru yang sebenar-benarnya, guru yang bisa mempertemukan Anda dengan guru sejati Anda. Akhir kalam, semoga kita mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.